Ada sebuah riwayat. Riwayat ini dari Ibnu Jarir sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Katsir. Ini cerita neraka yang bisa ngomong dari Ibnu Jarir sampai dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, innar rajula la yujarru ilan nar. Suatu ketika orang laki-laki itu diseret ke neraka. Diseret. Jadwalnya memang masuk neraka. Fatanzawi wa yanqabidu ba'daha ila ba'din. Tetapi anehnya, nih, begitu seorang laki-laki itu diseret, habis diseret dilempar ke neraka, ya. Fatanzawi wa yanqabidu ba'daha ila ba'din. Neraka yang menyala-nyala itu apinya menciut. Tuh, menciut. Menciut gitu. Ogah kalau bahasa kita jiper, neraka yang jiper, coba bayangin. Kemudian fayaqulu lahar rahman, berkata ar-rahman, Allah Subhanahu wa taala maksudnya kepada laha, kepada neraka itu, berkata, malaka. Jadi Allah bertanya, bukan berarti Allah nggak tahu. Sekali lagi nih ya, jangan salah paham. Allah bertanya kepada neraka bukan berarti Allah nggak tahu. Ini hikmah, ibrah, bahwa melalui hadis ini kita harus yakin bahwa neraka itu mampu bicara dan mampu melakukan sesuatu. Neraka itu yang apinya kata Rasulullah cuma 3, merah, putih, hitam. Merah, putih, hitam. Merah itu api yang sebagaimana kita lihat di dunia. Api putih itu biasa dipakai buat peleburan baja, itu putih. Api kalau sudah putih itu suhunya udah 2000 ke sana. Itu yang dipakai buat peleburan. Api yang terakhir hitam, saking pekat dan panasnya suhunya mencapai 6000 derajat ke sana, hitam itu api. Maka benar Rasulullah SAW. Maka api neraka yang panasnya itu ketika seorang laki-laki dilempar ke dalamnya menciut. Malaka, kata Allah, ada apa denganmu? Dijawab sama neraka, ya Rabbi, innahu la yastajiru minni. Ya Rabbi, bagaimana kami enggak menciut sementara laki-laki ini selama hidup di dunia selalu meminta perlindungan kepada Engkau akan keganasanku. Paham? Allahumma ajirni minan. Subhanallah. Allahumma ajirni. Jadi lelaki itu amalannya cuma itu doang. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Di dalam hadis riwayat Ahmad, ya sekali lagi, di dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, Allahumma ajirni minan nar itu dianjurkan dibaca setelah sholat subuh dan sholat maghrib. Lah orang-orang sekarang kan soal-soal, mana dalilnya, dia kagak paham, dia kagak ngaji. Allahumma ajirni minan nar itu hadisnya dari hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Ya, barang siapa yang mengatakan Allahumma ajirni minan nar ba'da salat maghrib atau subuh sab'a marrah 7 kali. Ya, atau salasa marrah 3 kali. Kataballahu azza wa jalla laka jawaron minan nar. Maka Allah akan mencatat orang tersebut, kamu maksudnya laka kepadamu, jawaron minan nar, jauh dari api neraka. Itu hadis Rasulullah. Saya pernah, bukannya saya ngarang-ngarang. Dalilnya mana tadi itu? Orang kok pada baca habis maghrib Allahumma ajirni minan nar, itu tidak ada tadi. Ya, agak ngaji susah kita kalau orang agak ngaji, susah. Mereka hanya tahu dalil-dalil yang termasuk dalam zikir pagi petang. Taunya cuma itu. Padahal itu hadis-hadis yang lain perlu kita cari tahu. Ulama kita ngajarin tuh agak bodoh, agak cuma sekedar ngajarin. Paham? Mereka berdasarkan hadis sama, cuman perbedaannya ulama kita udah lebih tahu duluan hadis itu. Itu hadis Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Kataballahu azza wa jalla laka jawaron minan nar. Maka ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang membaca Allahumma ajirni minan nar sebelum berkata-kata, tapi syaratnya di salat maghrib. Ya kan sering kita baca habis zikir sebelum berkata-kata tentang dunia, tentang apa? Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, atau Allahumma ajirna minan nar. Enggak masalah. Na atau ni sama aja.
Maka itu tadi, itu. Maka penduduk neraka yang tadinya masuk neraka itu, yang ketika dicemplungkan kan oleh Allah Subhanahu oleh malaikat ke dalam neraka, neraka jadi menciut gara-gara amalannya Allahumma ajirni minan nar. Begitu kalau ilmu. Penting kita baca habis sholat maghrib, habis sholat subuh. Bok-bok kita masuk neraka. Bok-bok masuk neraka, kita punya andalan. Lah itu pentingnya ngaji. Lah itu apalagi dibaca tiap malam. Nah, maksud dibaca mulu nyebur juga lah kagak mungkin. Gitu. Maka jangan kita sepelekan. Ulama-ulama kita ngajarin tuh berdasarkan ilmu, gitu. Mereka lebih tahu duluan dari kita. Cuman itu tadi, memang Allahumma ajirni minan nar tidak termasuk dalam kategori zikir pagi petang. Karena hadis itu terpisah. Begitu. Kemudian apa kata Allah? Arsilu abdi. Panggil Malik tuh. Malik, angkat tuh hamba saya. Oh, bebas gara-gara itu. Penting kita baca. Baca kan? Ya, di sini baca dulu kan? Wah, alhamdulillah. Jangan lupa itu. Sab'a marrah atau semina-minalnya salah samarrah 3 kali. Lebih bagus lagi 7 kali habis subuh apa 7 utama. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, atau Allahumma ajirna minan nar, sama aja, nggak masalah. Bedanya cuma ini itu aku, nah itu kami, itu doang. Jangan diperdebatkan. Oh nggak ada hadisnya nah itu nih, yaitu hanya bentuk mufrad dan jamak, udah gitu doang. Intinya doanya sama, gitu. Sampai mana tadi? Lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Bagi mereka adalah ampunan, wa ajrun kabir, dan bagi mereka adalah balasan yang besar, ajil jannah. Wa asirru qaulakum, rahasiakanlah qaulakum, perkataan kamu semua, awijharu bih, atau terangkanlah. Maksudnya kalimat kita awijharu bih, mau jelas kek, mau disembunyikan kek, itu kalimat batin kita tuh. Ya, innahu alimun bidzatis sudur. Sungguh dia Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati dan dada kita. Ente mau sembunyiin kayak itu kebohongan, kedustaan, ente mau nyatakan secara fair-fairan, secara lisan, ya, ketidakbenaran atau kezaliman, mau Anda sembunyikan dalam hati atau mau Anda nyatakan, Allah Maha mengetahui, alimun bidzatis sudur. Gitu. Makanya ulama-ulama kita itu sangat menjauhi sifat-sifat apa? Dengki, meremehkan orang, ujub, meskipun tidak dinyatakan secara lahir. Ujub, merasa pintar dirinya sendiri, merasa paling soleh, merasa paling hebat. Itu sama dengan wa asirru awijharubi. Kamu sembunyikan kek, ya, kalimat-kalimat dalam hatimu yang jelek-jelek itu maupun kamu ucapkan, Allah mengetahui. Itu sifatnya tetap maksiat tuh. Kalau ulama tasawuf itu saking menjaga kebersihan hati, nggak mau dia, nggak mau sama sekali mandang orang rendah. Ujub, merasa paling pintar, merasa paling soleh, merasa ibadahnya paling, baru merasa doang, kagak usah diucapkan, disiron aja dalam hati. Sholatnya kayak nggak seperti gua ya, itu. Nontok itu dalam ilmu tasawuf habis amalnya itu. Nih orang yang sia-sia nanti di akhirat. Masih kayak gua, meskipun gak diucapkan, di dalam hati aja, sambil ngelamun, sambil ngopi misalnya, atau sambil mau tidur. Gus Pitro, masih kalah kaya gua. Itu ngomong begitu aja misalnya. Itu disebut maksiat hati, ujub. Wah, nggak kayak gua pinter ya. Ujub sudah, luntur sudah. Orang sholatnya nggak kayak gua, ujub sudah. Tuh, hati-hati yang begini nih, penyakit-penyakit hati yang perlu kita jauhin. Mau kamu sembunyikan kayak ucapanmu, ya. Wa asirru qaulakum awijharu bih, atau kamu nyatakan dengannya, maksudnya kamu ucapkan, sama saja bagi Allah. Tahu Allah begitu. Dulu 2 ayat
terakhir surat Al-Baqarah. Sebelumnya kan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Milik Allah apa yang ada di langit dan bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum. Kamu nyatakan aw tukhfuhu yuhasibkum billah, maupun kamu sembunyikan apa-apa yang ada dalam hatimu, maka yuhasibkum bihillah, Allah akan membuat perhitungan dengannya. Apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu gerendengin di hati, apa yang kamu tuduhkan ke orang, apa yang kamu membuat ujub hanya di dalam hati meskipun tidak kamu ucapkan. Begitu turun ayat itu, banyak para sahabat yang stres. Ini serius. Banyak sahabat yang stres, tidak siap menerima ayat itu. Gelisah, terutama Ibnu Umar, mengurung diri selama berhari-hari itu. Ketika turunnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah mau mengampuni seseorang terserah Allah, mau menghukum orang terserah Allah. Ayat itu seolah-olah di mata sahabat sadis. Ibnu Umar mengurung diri nggak keluar sampai berhari-hari gara-gara turunin ayat itu. Ngeri. Ketika Rasulullah tahu para sahabatnya itu pada ketakutan gara-gara ayat itu, menghadaplah beberapa sahabat. Ya Rasulullah, kami ini sangat takut dengan ayat ini. Bagaimana mungkin kami sudah dibebankan dengan sholat, zakat, puasa, ya, kemudian amal-amal ibadah yang lain, perang, jihad fisabilillah. Tapi terhadap ayat ini sungguh kami keberatan. Karena apa? Oke ya Rasulullah, kalau saya melakukan perkara keburukan, jelas melakukan perkara keburukan secara johir, secara jahron, ya, secara tidak tersembunyi, kami siap menerima hukuman dari Allah, gitu. Tapi kami ketika hanya gerendeng di hati, ya Rasulullah, saya sebelah sama orang ono, saya gedek sama orang ono, misalnya satu contoh, orang ono resep begini dalam hati. Itu yang kami tidak siap ya Rasulullah. Tuh, sampai segitunya sahabat takut. Sahabat imannya kan paling sejago-jagonya iman para sahabat. Saking takutnya itu. Iya. Kemudian apa kata Rasulullah? Atadruna ayyakulu kama qala ahlul kitabain. Apakah kamu akan berkata ya, sama seperti perkataannya orang-orang sebelum kamu dari golongan ahli kitab? Sami'na wa asoina, kata Rasulullah. Kami mendengarkan dan kami mendurhakai. Itu jawaban orang-orang sebelum umat Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah diutus, umat-umat Nabi sebelumnya jawabannya itu. Kalau mendengar perintah, ajaran baru, sami'na wa asoina. Jangan kamu berkata begitu, tapi katakan kul sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sudah kamu dengarkan, kamu taati, insya Allah kamu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap perkara-perkara yang kamu sembunyikan. Tuh, itu dikenal oleh para ulama kita, ada namanya nasakh dan mansuh. Tuh, tadinya hukum awalnya kita menyembunyikan perkara-perkara buruk dalam hati kita akan diperhitungkan, tapi karena Allah Maha Pengampun, spesial bagi umat Rasulullah SAW. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Itu makanya harus dibaca, sering dibaca itu dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Karena itu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sesuatu yang spesial untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang tidak sempat sholat malam, banyak baca itu. Tuh. Amanar Rasulu bima, lebih bagus lagi dari itu tadi, dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, terus sampai terakhir. Demikian karena waktu Isya ya, cukup ya. Kan udah Isya. Besok kita lanjut lagi insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat sebagai amal ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha mengetahui apa-apa yang terjadi di jagat raya alam semesta ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.